Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat malam, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik. Dan kita rindu hidup kita semakin hari semakin diperkokoh dalam rohani kita, di dalam iman kita, menghadapi situasi karantina yang hari-hari ini kita sedang jalani bersama-sama. Hari ini saya mengajak kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 37. Ibrani pasal 10 ayat 34 sampai ayat 37. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, seringkali kita bermain di pantai begitu asik dan menyenangkan. Terutama anak-anak muda dan anak-anak, ya, mereka menikmati permainan air dan pasir di pantai itu. Tetapi seringkali ada banyak juga anak-anak yang terlena, akhirnya terseret oleh ombak. Puji Tuhan, masih banyak yang tertolong, tetapi juga kita melihat berita di TV, ada begitu banyak orang-orang yang terseret ombak di laut dan tidak tertolong. Saudara-saudara, saya membayangkan kehidupan dunia ini, yang gelap ini, yang jahat ini, banyak sekali menyeret kehidupan orang percaya, banyak sekali menyeret kehidupan orang-orang beriman, sehingga tidak sedikit mereka menjadi lemah, mereka menjadi drop, mereka bahkan rela meninggalkan Tuhan, rela meninggalkan imannya oleh karena kalah dengan energi dan arus yang menyedot iman mereka datang dari dunia. Nah, pada akhir zaman ini, ya, kita tahu bahwa iblis bergerak dan bekerja untuk merusak dan menghancurkan hidup orang percaya. Karena iblis tahu memang bahwa waktunya tidak banyak lagi. Mereka gunakan banyak teori, mereka gunakan banyak strategi, mereka gunakan banyak cara. Dan kita melihat terasa sekali, bahkan makin lama kejahatan makin begitu membabi buta, makin kompleks, bahkan makin canggih kejahatan itu. Karena iblis tahu sekali waktunya sudah sangat pendek. Itulah sebabnya saudara-saudara, sebagai orang percaya kita harus memiliki kekuatan, kita harus memiliki sesuatu yang membuat kita harus tetap kuat dan berdiri kokoh menjadi orang benar ketika menghadapi keadaan akhir zaman. Nah, dengan tetap bertekun kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, orang percaya akan kuat berjuang dalam menjalani hidup yang benar sampai pada akhir zaman. Judul khotbah saya hari ini adalah bertekun kepada Tuhan pada masa akhir zaman. Yang pertama yang kita akan belajar, yaitu saya ambil dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata seperti ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita,
seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, yang pertama, untuk kita tetap berdiri kokoh sebagai orang benar di masa akhir zaman, di saat tantangan semakin kuat ini, yaitu yang pertama, tetap tekun beribadah, saudara. Kita sadar kekuatan rohani yang sangat utama dan paling besar membangun hidup manusia roh kita, membangun hidup iman kita, membangun kekristenan kita yang paling kuat ada pada ibadah, saudara. Karena ibadah itu begitu lengkapnya, ada pujian penyembahan, ada firman Allah, ada doa, bahkan di situ juga ada pengurapan. Tidak jarang di dalam ibadah orang dijamah Tuhan, orang mengalami pemulihan, orang mengalami pertobatan, orang mengalami mujizat, ada dan terjadi di dalam sebuah ibadah. Itulah sebabnya ketika orang tekun beribadah, saya percaya, saya yakin dia akan semakin kuat mengalami pertumbuhan iman yang makin dahsyat. Sedangkan kata ibadah itu sendiri, saudara, ini dalam konteks pelayanan, dalam bahasa Ibraninya avoda. Kemudian dalam bahasa Yunani latreia. Keduanya berarti menyatakan pekerjaan budak atau hamba upahan. Dan dalam rangka mempersembahkan ibadah itu kepada Allah, maka para hambanya harus meniarap, saudara. Ya, harus meniarap. Dalam bahasa Yunani yang lain, proskuneo, artinya apa? Mengungkapkan rasa takut, penuh hormat, kekaguman dan ketakjuban, penuh puja. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 20 berkata, kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah perkara yang sangat penting. Begitu penting arti ibadah itu di akhir zaman. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang hidupnya sudah terseret oleh dosa dan kejahatan. Dimanipulasi oleh situasi dan keadaan zaman yang begitu berat. Sampai orang tidak punya waktu untuk beribadah. Bahkan orang tidak punya prioritas untuk beribadah. Orang tidak memiliki kekuatan untuk beribadah. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan tentang ibadah itu dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, ibadah bukan dipatok di tempat tertentu. Dahulu orang beribadah harus datang ke sebuah gunung. Orang beribadah harus datang ke Yerusalem. Saudara, kenapa? Karena orang mengkultuskan tempat itu. Tidak salah kita beribadah di tempat yang dikhususkan. Tapi kalau kita mulai mengkultuskan, itu yang tidak baik, saudara. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan dalam kebenaran. Ya, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di mana roh kita?
roh kita ada di dalam sini. Nah, tetapi kita juga harus punya unsur kebenaran. Artinya melakukannya dengan kontrol Roh Kudus. Karena Allah yang kita sembah itu adalah roh. Maka penyembahan itu dimulai dari roh. Sesuatu yang bersifat di luar, properti yang ada, itu menunjang. Tetapi yang utama itu adalah roh kita. Jika roh kita itu sungguh-sungguh terhubung kepada Tuhan, roh kita itu koneksi kepada Tuhan, roh kita itu tunduk kepada Tuhan, roh kita itu ibadah kepada Tuhan, maka dalam keadaan dan situasi apapun, dimanapun, baik di Yerusalem, baik di Indonesia, baik di gereja, baik di rumah, baik di tempat kerja, atau saat di mana saja kita berkomunitas, saat hati kita itu terhubung kepada Allah, maka terjadilah saat itu sebuah penyembahan yang luar biasa. Jadi orang beribadah tidak dibatasi oleh tempat. Orang beribadah tidak dibatasi oleh waktu. Orang beribadah tidak dibatasi oleh situasi. Memang akan lebih baik kalau orang mengkhususkan waktu, mengkhususkan tempat, mengkhususkan situasi. Itu akan luar biasa. Tetapi itu saudara, orang hanya melakukannya saat-saat tertentu. Itulah sebabnya sebenarnya kita bisa melakukan dalam 24 jam setiap hari ini. Digunakan untuk beribadah, berkomunikasi, bergaul akrab dengan Allah kita secara luar biasa. Ya. Ada seorang tokoh namanya Robert Weber. Dia berkata seperti ini. Saya suka memikirkan ibadah bersama adalah tempat pemberhentian dalam perjalanan orang Kristen. Dari segi pandangan orang Kristen, hidup adalah perjalanan yang akan mencapai puncaknya pada langit baru dan bumi baru. Ibadah bersama adalah cara keluarga dan kelompok Kristen memberi kekuatan kepada kita dan mengasuh kita supaya kita mampu berjalan terus. Saudara yang saya kasihi, ya. Jadi hidup orang Kristen itu adalah sebuah perjalanan, journey. Dari start kemudian sampai ke finish. Startnya di mana? Startnya saat kita mulai beribadah kepada Tuhan. Mungkin itu kita sudah mulai jadi Kristen sejak dalam kandungan. Maka ketika kita lahir, saat itulah startnya kita menjalani hidup. Dan hidup ini bertambah dalam usia, bertambah umur. Maka semakin bertambah juga pengenalan kita akan Tuhan. Semakin bertambah juga karakter kita kepada Tuhan. Semakin bertambah juga waktu-waktu kita untuk beribadah. Dan endingnya saudara, itu di langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana? Di sorga. Tetapi Robert Weber berkata, saat-saat beribadah itu seperti rest area. Tempat pemberhentian. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau orang tidak ada perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah, saudara, bisa jadi tidak sampai ke Yerusalem baru. Saya bisa menggambarkan ini, keadaan ini. Apabila orang pergi dari Surabaya sampai ke Jakarta, sekarang full jalan tol, maka orang akan melewati rest area. Nah, di tempat rest area itu, maka orang bisa beristirahat. Di rest area itu orang bisa ke toilet. Di rest area itu orang bisa mengisi BBM. Di rest area orang bisa menyantap makanan. Dan saudara tahu, untuk Surabaya sampai Jakarta mungkin bisa perlu 3, 4, atau 5 rest area. Kalau tidak, orang tidak akan sampai ke Jakarta. Saudara, saya memberi gambaran yang sangat mudah. Ibadah kita adalah rest area untuk kita menyembah kepada Tuhan. Rest area untuk kita datang menikmati hadirat Tuhan. Ya. Yang kedua, kita belajar sesuatu. Yang kedua adalah menang dalam penghakiman.
1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara-saudara yang dikasihi, ini berbicara tentang akhir zaman. Dimulai penghakiman itu dari bait Allah. Artinya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang menjadi milik Tuhan akan dihakimi, saudara. Apa maksudnya? Orang akan menghadapi banyak tantangan ketika orang mempertahankan salibnya. Orang menghadapi banyak tantangan ketika menghadapi imannya. Saudara, tantangan iman, pencobaan bisa datang silih berganti. Bisa datang dari internal teman-teman, internal diri kita, atau juga bisa datang dari eksternal, saudara. Tetapi semuanya itu akan menguji iman kita. Apakah kita akan tetap bertahan setia kepada Tuhan? Atau kita kalah di tengah jalan, tidak sanggup lagi melanjutkan sebagai anak Allah, sebagai orang Kristen yang dewasa. Nah, Nabi Yehezkiel, dia mendapatkan penglihatan tentang penghakiman ini. Dalam Yehezkiel pasal yang ke-9 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman-Nya berkata seperti ini. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ayat yang ke-6, orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Saudara, Nabi Yehezkiel mendapatkan penglihatan tentang apa yang akan terjadi pada masa akhir zaman. Yaitu penghakiman dimulai dari bait Allah. Baik itu anak-anak kecil, anak remaja, anak muda, orang dewasa, bahkan dikatakan sampai tua-tua jemaat. Semua masuk ke sana. Tetapi firman itu berkata, jika engkau ketemu dengan orang-orang yang memakai tanda huruf T di dahinya, itu harus dilewati, saudara. Itu tidak boleh disentuh, ya. Kenapa? Huruf T itu adalah huruf abjad terakhir dari abjad Ibrani. Namanya Tau, ya. Namanya Tau. Nah, saudara, penghakiman Allah dimulai dari bait suci kepada orang-orang najis dan yang tidak memakai tanda huruf T atau Tau. Huruf terakhir dari abjad Ibrani, yaitu tanda yang diberikan kepada orang-orang yang tidak terlibat kepada kenajisan. Huruf T juga sebagai tanda orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Saudara, saya melihat T ini atau Tau ini merupakan bentuknya hampir mirip dengan salib. Apa arti kata Tau? Tau itu artinya adalah kebenaran. Nah, saudara, saya melihat apa yang menjadi tanda keselamatan buat jemaat Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang benar yang sudah diselamatkan,
itu punya tanda atau stigma. Ya. Tanda atau stigma itu melekat kepada orang benar. Jangan sampai yang melekat dalam diri kita itu karakter yang buruk. Orang Kristen menjadi cemoohan dunia. Orang Kristen menjadi olok-olokan bagi tetangganya. Orang Kristen menjadi olok-olokan bagi kawan dan saudaranya. Saudara, kita harus punya sebuah stigma. Apa yang melekat di dalam kehidupan orang Kristen. Kita harus melihat bahwa di dalam kekristenan itu diajarkan tentang kerukunan, kesatuan. Jadi biar orang melihat, biasanya orang Kristen itu rukun. Di dalam kekristenan juga orang mengenalnya sebagai orang yang penuh dengan belas kasih. Ini harus melekat kepada kita. Karena kita adalah orang yang mengasihi Bapa kita di sorga. Tetapi kita juga mengasihi sesama kita yang ada di dunia. Tuhan Yesus berkata, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu stigma melekat dalam diri kita. Bukan hanya kita memakai kalung dengan salib yang besar, tanda sebagai orang Kristen, ya betul. Tetapi ada begitu banyak saudara, bahkan orang-orang Kristen menato badannya dengan salib yang besar, tetapi perilaku dan hidupnya tidak memiliki stigma kebenaran sebagai orang benar. Hari ini kita rindu sekali supaya sungguh-sungguh tanda itu melekat secara luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, jaminan bagi yang benar, yang menang. Wahyu pasal 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalam dan di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Orang yang menang menghadapi situasi hari ini, dia akan dituliskan di dahinya nama kota, nama Allah yang baru, dan namanya yang baru. Sebuah anugerah yang sangat besar. Itulah sebabnya Yohanes memberikan sebuah makna yang sangat penting dalam menginspirasi kepada setiap kita ketika kita hidup di akhir zaman ini. Saudara, mari kita membuktikan bahwa kita bukan sekedar orang Kristen yang biasa. Bukan kaleng-kalengan saudara. Tapi kita orang yang betul-betul teruji saat kita melewati badai. Teruji saat kita menghadapi api. Teruji saat kita menghadapi pencobaan. Teruji saat kita menghadapi tantangan. Kita membuktikan sebagai orang seperti orang Israel dikasih tanda tahu kebenaran. Tetapi juga kita menjadi orang yang sudah memiliki stigma sebagai orang benar. Itu artinya kita menang saudara, melewati ujian yang ada. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Bagaimana kita akan tetap kuat? Tekun kepada Tuhan dalam masa akhir zaman. Yang ketiga, tetap kuat dan bersabar. Yang pertama tadi bertekun dalam ibadah. Ya. Yang kedua, menang dalam menghadapi penghakiman. Dan yang ketiga, tetap kuat dan bersabar. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu,
karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, kata sabar dalam bahasa Yunani, maskulinnya, makrotumeo, artinya sabar, menanti dengan sabar, atau mengulur waktu. Tetapi secara feminim, dalam bahasa Yunaninya, hupomone, apa artinya? Kesabaran, ketekunan, ketabahan, ketahanan, penantian, saudara. Kata ini digunakan untuk Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-7. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Kata hupomone ini digambarkan kepada prajuritnya Kornelius. Ini orang mengikuti Kornelius kemana saja Kornelius pergi. Saat Kornelius sedang bertugas, maka sang prajurit ini mengikuti dia sebagai ajudannya. Ketika Kornelius itu sedang beristirahat di rumah, maka dia akan ada di depan pintu menjaganya, saudara. Ketika Kornelius ini sedang maju berperang, maka ini dia akan membawa senjatanya, mengikuti kemana saja Kornelius itu pergi. Saudara tahu, ini prajurit yang betul-betul menunjukkan ketekunannya, kesabarannya, ketabahannya, ketahanannya terhadap Kornelius, sang pimpinan. Saudara-saudara, pada masa akhir zaman juga demikian. Saya membayangkan mengikut Tuhan itu ada begitu banyak tantangan. Tuhan berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salibnya dan menyangkal dirinya. Saudara, itu tidak enak. Mikul salib itu tantangan. Mikul salib itu pencobaan. Mikul salib itu ujian. Mikul salib itu adalah persoalan. Tetapi salib harus tetap dipikul sebagai tanda bahwa dirinya itu adalah murid Kristus. Menyangkal diri artinya apa? Berani menanggalkan segala keinginan pribadinya demi untuk keperluan Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan. Tetapi dengan tekun, dengan taat, dengan setia, dengan sabar, dengan tabah mengikuti jalan Tuhan secara sungguh-sungguh. Di akhir zaman diperlukan sikap hati yang seperti prajurit itu, hupomone. Kuat dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara yang saya kasih, pada waktu Tuhan Yesus sedang menghadapi ujian berat, dia akan menghadapi aniaya, dia akan menghadapi penyalipan itu. Dia sudah tahu persis apa yang akan dia alami. Dia tahu persis apa yang akan terjadi atas dirinya. Itulah sebabnya malam itu setelah ada perjamuan terakhir, Yesus bersama dengan muridnya pergi ke Getsemani untuk berdoa di sana. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Firman-Nya berkata sampai peluhnya pun nampak seperti tetesan-tetesan darah. Tetapi saudara tahu pergumulan yang berat yang dialami oleh Yesus ini tidak terjadi atas para murid. Kenapa? Karena sementara Yesus ini berdoa, dia sungguh-sungguh berjuang untuk melawan rasa takut dalam dirinya, untuk melawan rasa kekhawatiran dalam dirinya. Waktu dia melihat para muridnya sedang tertidur, saudara. Para muridnya bisa begitu kantuk sekali.
Kenapa para murid tidak bisa merasakan beban yang dialami oleh gurunya? Saudara, saat itu tidak mencerminkan bahwa para murid ini hupomone, seperti prajuritnya Cornelius, saudara. Itulah sebabnya Tuhan membangunkan mereka supaya mereka berdoa, supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi mereka tidak bisa berdoa barang 1 jam saja. Itulah sebabnya ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya tunggang langgang melarikan diri, menyelamatkan diri, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak bisa tahan. Mereka tidak bisa tabah. Mereka tidak bisa kuat. Mereka tidak mampu menghadapi situasi yang terberat yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Kolose pasal 9, Kolose pasal 1 ayat 9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara-saudara, sesuatu yang sangat penting yang membuat kita ini bisa hupomoni terletak pada kekuatan doa kita. Mari kita akan punya waktu untuk berdoa. Berdoalah supaya kita kuat menghadapi keadaan akhir zaman yang begitu keras. Berdoalah supaya kita mampu menghadapi pencobaan yang terjadi dalam diri kita. Kita lihat hari-hari ini, ya, bencana alam terjadi di mana-mana. Virus corona hari ini belum selesai. Situasinya, saudara, bukan hanya penyakit atau virus coronanya, tetapi hari ini dampak daripada virus corona itu. Ekonomi merosot, banyak pengangguran, kejahatan semakin merajalela, di mana-mana terjadi kekurangan makan, kemiskinan, dan kelaparan. Saudara-saudara, ini situasi yang sangat tepat untuk kita memiliki waktu hupomone, sabar. Bagaimana kita bisa sabar? Caranya adalah mendekat kepada Tuhan. Dave Ferman berkata begini, pokoknya ialah bahwa doa merupakan urat nadi persahabatan kita dengan Tuhan. Dan harus merupakan bagian penting dari hidup kita. Bukan sekedar upacara, cara untuk memulai dan menutup pertemuan, atau hal yang hanya digunakan waktu menghadapi keadaan darurat. Kita dapat dan harus tetap berdoa untuk segala hal. Dave Federman. Saudara, kehidupan doa menjadi kekuatan awal, kekuatan tengah, dan kekuatan terakhir. Ada istilah orang Jawa, manunggaling kawulo kalian Gusti. Kalau kita terus melekat kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kemampuan menjalani kehidupan ini tetap berkemenangan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami diajar tetap kuat dan bertekun di dalam Tuhan pada masa akhir zaman ini. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami sangat terbatas. Kemampuan kami sangat terbatas. Kami tidak memiliki kesanggupan apapun yang berarti. Ketika kami harus menghadapi tantangan yang sedang terjadi di dunia, apalagi hari-hari ini ketika virus corona sedang melanda negeri kami. Tetapi saat kami mendekat kepada Tuhan, bertekun dalam ibadah, maka kami percaya kami akan menang dalam menghadapi penghakiman. Demikian juga ya Tuhan, kami rindu sekali supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, kami akan tetap kuat dan memiliki kesabaran yang ekstra. Sebab itu yang akan membuat kami menikmati Tuhan saat Engkau datang yang kedua kalinya. Kami termasuk orang-orang yang Engkau angkat untuk masuk ke
surgamu yang kekal itu. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.